Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Dinda Ayu Pratiwi di dalam program Ketapang TV Jurnal, edisi Kamis 1 April 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Apresiasi dan dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang oleh Bupati Ketapang terkait SPT atau Surat Pemberitahuan Tahunan Kabupaten Ketapang tahun 2021, Bupati Ketapang Martin Rantan berharap agar masyarakat Ketapang taat membayar pajak tepat waktu. Acara apresiasi dan dukungan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang oleh Bupati Kabupaten Ketapang Martin Rantan pada Kamis 1 April 2021. Bupati Kabupaten Ketapang Martin Rantan mengatakan akan berencana untuk mengoptimalkan penghasilan negara dari sektor pajak di Kabupaten Ketapang sinergis dengan pembangunan dari pemerintahan. Martin Rantan berharap agar masyarakat Ketapang dapat taat membayar pajak tepat waktu dan menjadi wajib pajak yang baik. Ternyata hasil pajak dari Kabupaten Ketapang ini belum setara dengan dana transfer pusat yang ditransferkan oleh pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Ketapang ini dalam bentuk APBD. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang akan datang kita berencana untuk mensinergiskan supaya mengoptimalkan penghasilan negara dari sektor pajak di Kabupaten Ketapang sehingga ada keberimbangan antara setoran kita, sumbangan daerah ini kepada negara dan negara mengembalikan keuangan ini dalam bentuk pembangunan di Kabupaten Ketapang. Kepada seluruh masyarakat yang akan dimulai dari jajaran pemerintah Kabupaten Ketapang, supaya kita secara tepat waktu, secara disiplin, melakukan pelaporan SPT tahunan. Dan ini akan dimulai dari pemerintah Kabupaten Ketapang. Kita berharap masyarakat juga lebih khusus teman-teman yang berada dalam dunia usaha melakukan ini juga. Kepada kita semua tanpa terkecuali supaya menjadi wajib pajak yang baik. Kita nyetor pajak, kita melaporkan seluruh harta kekayaan kita kepada negara dan pajak, karena dengan hal tersebut kita menjadi seorang warga negara yang baik yang ikut peduli dalam membangun negara khususnya Kabupaten Ketapang. Mari kita membayar pajak dengan baik. Terima kasih. Kepala KKP Pratama Ketapang, Edral Yulvan, juga mengatakan akan mengoptimalkan potensi dari sektor perkebunan dan pertambangan dalam pembangunan Kabupaten Ketapang ke depannya. Kami akan berupaya selalu untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang. Itu sangat luar biasa. Kita bisa melihat di sana ada sektor perkebunan, ada pertambangan pun luar biasa. Boksit, emas, itu luar biasa hasilnya. Sehingga target yang sudah diberikan pada kami, kalau kita upayakan lebih maksimal lagi, sesungguhnya ini kita butuh juga peran serta dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Ketapang. Saya yakin yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati ini merupakan suatu langkah awal dan kedepannya kita bisa meningkatkannya lagi. Dan yang pasti peran kami sebagai petugas atau pegawai pajak dalam menghimpun pajak-pajak negara itu tidak bisa maksimal apabila tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Ketapang. Terima kasih. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon besar di Jalan Gatot Subroto Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat tumbang dan menghambat lalu lintas. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan deras dan angin kencang mengguyur Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Kamis 1 April 2021. Diduga tak kuat menahan terpaan angin, sebuah pohon besar yang berdiri di Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Ketapang tumbang. Beruntung setelah menerima laporan dari warga, Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ketapang dengan sigap mengarah ke lokasi untuk mengevakuasi pohon tumbang. Dibantu Babinsa, Polres, Damkar, Dinas Lingkungan Hidup serta masyarakat setempat. Kejadiannya sekitar jam 11.30 itu listrik mati, hujan, terus angin
kencang. Setelah angin kencang, nggak tahu gimana kami ada di posisi sini, tiba-tiba pohonnya tumbang. Dan saat itu ada orang yang lewat pakai baju hitam, hampir terkena pohon itu. Beliaulah yang beri petanda bahwa pohon itu tumbang. Berarti tidak ada korban jiwa? Tidak ada korban jiwa, cuma luka sedikit aja sih. Tidak ada yang tertimpa baik orang maupun kendaraan, hanya menghalangi jalan saja. Pohon tumbang seperti ini karena tak kuat menahan terpaan angin. Membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Setelah batang-batang pohon dipotong dan disingkirkan oleh petugas sehingga arus lalu lintas segera kembali normal. Dari Kabupaten Ketapang di Tauktari Mauludea, Dinda Ayu Pratiwi mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Untuk meningkatkan keamanan pasca penyerangan yang terjadi di Mabes Polri oleh terduga teroris, Rabu sore kemarin Polresta Pontianak Kota memperketat pengamanan di depan pintu masuk. Rabu sore 31 Maret 2021, penyerangan oleh terduga teroris kembali terjadi di Mabes Polri. Atas peristiwa tersebut, seorang perempuan yang diduga teroris ditembak mati oleh petugas. Akibat insiden tersebut, sejumlah pengamanan diperketat di pintu masuk Polresta Pontianak Kota. Setiap tamu yang masuk hingga barang bawaan diperiksa petugas guna memastikan setiap tamu yang datang aman. Bahkan, kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak diperbolehkan masuk ke dalam wilayah Polresta Pontianak Kota. Peningkatan pengamanan pastilah setelah terjadi kasus, kita akan menaikkan eskalasi, tetapi untuk SOP tetap kita jalankan seperti biasa. Ya. Karena apabila ada kejadian kemudian kita hanya biasa-biasa saja, itu saya pikir merupakan pemikiran yang malah salah. Setelah kejadian di Mabes Polri, kami menaikkan eskalasi untuk pengamanan di mako kami di Polresta Pontianak Kota. Pengamanan akan tetap dilaksanakan SOP-nya. Setiap tamu yang masuk akan kita periksa, kemudian untuk kendaraan tidak kita perbolehkan untuk masuk ke area Polresta. Karena memang di tempat kami untuk lapangan parkir masih terkendala dengan bangunan yang baru. Ya, penambahan petugas di depan kami mendapat bantuan dari teman-teman Brimob untuk penjagaannya, kemudian untuk setiap personil akan kita persenjatai lebih banyak. Ya, itulah memang di Polresta Pontianak Kota ini kami juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat, mohon maaf apabila dalam keseharian setelah kejadian kemarin kita lebih intens lagi dalam pemeriksaan, sehingga masyarakat mungkin agak sedikit beda dengan hari-hari biasa, tetapi ini adalah prosedur yang harus kita tetapkan. Pihak Polresta juga meminta maaf kepada masyarakat apabila pemeriksaan yang dilakukan kepada setiap tamu yang masuk lebih diperketat. Dari Kota Pontianak, Paulina Piling, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dinda Ayu Pratiwi beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.